Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan materi dan juga soal-soal dari buku Bahasa Indonesia Bergerak Bersama ya untuk SD kelas 5. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021 ya, sebagai buku pegangan siswa dalam pembelajaran di kelas ya. Kali ini kita akan melanjutkan di bab 2, yaitu buku Jendela Dunia ya. Buku Jendela Dunia. Nah, tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran untuk bab 2 ini saya perbesar sedikit. Nah, ini jadi bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi peserta didik yang antusias dan mandiri ya, dalam mempelajari berbagai jenis buku baik fiksi maupun non-fiksi, memupuk kegemaran membaca, mengenal bagian-bagian buku dan proses pembuatannya, hingga belajar menulis cerita sendiri. Nah, untuk unsur kebahasaan yang akan dipelajari yaitu ada unsur intrinsik cerita, kemudian majasnya ada metafora, personifikasi dan hiperbola, kemudian kalimat langsung dan tidak langsung, serta teks naratif dan deskriptif ya. Langsung saja kita mulai dari kegiatan pembuka di halaman 26 ya, halaman 26 di sini. Nah, tentang kegiatan pembuka yakni tengoklah keluar apa yang terlihat dari jendela kelas kalian. Nah, lihat ya di luar, kalian bisa melihat apa? Misalnya kalau sekolahnya berada di dekat persawahan, mungkin bisa melihat sawah ya dari jendela. Mungkin di sekitar sekolahnya kalau ada banyak pepohonan juga bisa melihat pohon. Demikian juga mungkin kalau di kota bisa melihat gedung-gedung bertingkat atau apa ya. Itu. Untuk kegiatannya, diskusikan bersama guru dan teman kalian apa yang dimaksud dengan buku Jendela Dunia. Nah, apa itu buku Jendela Dunia? Nah, bisa didiskusikan ya. Kemudian setelah didiskusikan, nah ini perhatikan gambar pada judul bab 2 buku Jendela Dunia pada halaman sebelumnya. Apa saja isi buku yang kalian lihat? Apa makna gambar-gambar tersebut? Nah, sekarang tuliskan makna buku bagi kalian dalam sebuah kalimat. Buku adalah, nah menurut kalian buku adalah itu apa ya? Nah, kalau menurut saya buku adalah jendela dunia seperti yang dibahas. Nah, maksudnya apa? Jadi dengan kita membaca buku, kita bisa menjelajahi seluruh isi dunia ya. Misalnya kita pengen tahu kondisi di negara lain, misalnya yang paling dekat dengan negara kita, Malaysia. Cukup kita membaca buku tentang Malaysia, kita sudah tahu ya kondisi di Malaysia seperti apa ya, kehidupan di sana seperti apa. Kalau pengen jauh lagi misalnya tentang Eropa, ada negara-negara Belanda, Jerman ya, Spanyol dan sebagainya ya. Kita cukup dengan membaca buku, kita sudah bisa merasakan ya kondisinya di sana. Nah, walaupun sekarang itu sudah lebih modern dengan adanya internet ya, tetapi tetap buku juga tidak kalah menariknya ya. Itu. Nah, sekarang nih, lihat Andi, Ika dan Tobias yang sedang asik membaca buku ya. Jadi ada Andi membaca buku tentang antariksa, Ika membaca buku cerita ya, karena ada tulisnya kancil. Kemudian Tobias ini sedang membaca buku origami. Origami itu adalah seni melipat kertas ya. Nah, buku apa yang mereka baca? Apakah kalian pernah membaca buku sejenis? Ya, tentunya anak-anak sekalian pernah ya membaca buku seperti ini. Apalagi sudah kelas 5, tentunya sudah pernah membaca beberapa buku ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 27. Ya, ini berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Nah, kegiatannya itu menebak isi buku. Mari mengenal berbagai jenis buku ya. Perhatikan keempat buku di bawah ini. Informasi apa yang bisa kalian
dapat dari sampul buku. Apakah yang kalian bayangkan tentang isi buku tersebut? Diskusikan jawaban bersama teman sekelas kalian. Ya, ini ada 4 buku. Ya, yang pertama ini Lede si Joki Cilik. Lah, ini tentunya buku cerita ya. Ini berarti fiksi ya. Kemudian yang kedua, Aku Mampu Berbahasa Indonesia SD kelas 5. Lah, ini non fiksi ya, buku pelajaran. Kemudian ini Ada apa sih? Ada apa sih ini? Isinya tentang pengetahuan tentunya ya. Kemudian yang keempat ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini juga non fiksi ya. Di sini juga sudah saya tuliskan ya. Sudah saya tuliskan. Oke, untuk halaman 27. Jadi yang pertama cerita tentang si joki cilik bernama Lede ya. Kemudian yang kedua pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Yang ketiga itu cerita tentang yang belum kita ketahui ya. Dan yang keempat arti kata dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya, halaman 28 ya. Ini ada cerita ya, membaca cerita Kelinci Kecil dan Burung Pipit ya. Penulisnya adalah Desri M Putri. Kita lihat di sini ada seekor kelinci dan seekor burung ya yang ada di sampingnya dengan wortel yang ada di sebelahnya. Kelinci kecil kelihatan sangat menangis ini ya, sakitan ya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terhantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar. Kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama, saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih, ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Ya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Nah, itu ya, kisah kelinci kecil dan burung pipit. Nah, selanjutnya di sini ada 5 pertanyaan yang harus kita ada 7 pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan bacaan tadi. Yang pertama, apakah isi cerita tersebut? Nah, isi ceritanya di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk nomor 1, jadi kisah kelinci kecil yang terluka
saat hendak mengambil wortel Pak Rusa. Nomor 2, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Tokohnya tadi ada 2, yaitu kelinci kecil sifatnya ingin tahu dan burung pipit yang sifatnya bijaksana ya, karena memberi tahu atau memperingatkan si kelinci kecil tadi. Nomor 3, di mana latar cerita berlangsung? Di kebun Pak Rusa atau kebun wortel Pak Rusa ya. Nomor 4, kapan cerita tersebut berlangsung? Nah, cerita ini bisa di sore hari atau bisa di siang hari ya, karena tidak dijelaskan. Yang jelas lebih dari pagi ya, karena tadi si kelinci juga bilang tadi pagi saya sudah diperingatkan, berarti tentunya bisa siang bisa sore ya. Kalau pengennya sore karena ada kata-kata dia harus pulang tadi, tapi siang juga tidak apa-apa ya. Kemudian nomor 5, apa masalah yang terjadi? Lah ini masalahnya. Jadi kelinci kecil bosan tinggal di sarang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Rusa memetik wortel. Meskipun belum meminta izin ke ibunya untuk meninggalkan sarang atau ke Pak Rusa untuk memetik wortel. Saat mencoba mengambil, kelinci kecil terantuk batu dan jatuh. Kelinci kecil kesakitan. Nah, itu masalah yang terjadi ya. Kemudian nomor 6, bagaimana masalah itu diselesaikan? Nah, ini burung pipit mengajak kelinci kecil berbicara dan menasehatinya. Kelinci kecil urung mengambil wortel Pak Rusa. Setelah tidak sakit lagi, kelinci kecil pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada ibunya. Nomor 7, apa pesan dari cerita tersebut? Nah, ini kita harus jujur dan patuh pada nasihat orang tua. Itu ya pembahasan untuk bacaan kelinci kecil dan burung pipit ya. Untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.